Ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya. Buat teman baca yang baru nonton video ini, saya sarankan untuk tonton video sebelumnya agar tidak bingung dengan alur ceritanya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar bisa terus update alur cerita manhwa seru lainnya. Saat ini, Baik Susi nampak sedang dalam kondisi mabuk yang membuatnya kehilangan akal sehatnya. Wajahnya kini tampak memerah dan tatapannya tajam menggoda ke arah Daegun. Daegun yang melihat kondisi Baik Susi saat ini tampak panik. Dalam benaknya dia tidak ingin melibatkan Baik Susi dalam kekacauan. Sambil memegang ponselnya, Lee Sung-hoon tampak senang mengetahui Baik Susi saat ini sudah mabuk seperti apa yang telah dia rencanakan. Malam makin larut tapi kelompok Daegun terlihat masih berkumpul merayakan pesta keberhasilan Daegun sebagai ketua kelompok. Di tempat lain, tampak seseorang yang menerima pesan dari Lee Sung-hoon. Isi pesannya mengatakan bahwa semua persiapan telah selesai dan mereka bisa lanjut ke tahap berikutnya. Dalam sebuah ruangan yang tampak remang, sekelompok murid anak kelas 3 terlihat sedang merencanakan sesuatu dengan senjata di masing-masing tangannya. Kembali ke tempat di mana acara Daegun sedang dirayakan, saat ini Guri terlihat sedang marah menyadari bahwa Baik Susi tampak sedang dalam kondisi mabuk. Dengan kesal dia juga bertanya-tanya apakah Baik Susi melakukan hal itu dan menuduhnya apakah Baik Susi ingin menggoda Daegun. Tidak lupa, Guri juga meminta Baik Susi untuk segera menggunakan jaketnya kembali. Baik Susi yang saat ini dalam kondisi mabuk tampak tidak peduli. Sambil membenarkan rambutnya, dia berkata bahwa suasana di tempat itu terasa panas sekali. Baik Susi kemudian menyodorkan sebuah gelas kertas kosong ke arah Daegun dan memintanya untuk menuangkan minuman ke dalam gelas itu. Ara yang melihat hal itu segera menawarkan diri untuk membantu Baik Susi menuangkan minuman ke dalam gelas itu. Namun, Baik Susi yang tidak menyukai Ara dengan kasar membentak gadis itu dan memintanya untuk tidak ikut campur dengan urusannya. Dengan nada kesal, Baik Susi bertanya kepada Ara tentang siapa sebenarnya dirinya karena terlihat selalu menempel bersama Daegun. Melihat Baik Susi yang saat ini tampak tidak terkontrol, Ara bertanya kepada Daegun apakah dia suka dengan gadis yang berkelakuan seperti itu. Mendengar pertanyaan itu, Daegun hanya menjawab singkat dan berkata dia suka gadis yang pintar. Mendengar pernyataan dari Daegun, Baik Susi seketika langsung mengambil buku bahasa Inggris yang dibawanya. Kemudian dia berkata bahwa dirinya juga jago dalam bahasa Inggris. Kemudian Baik Susi membaca beberapa kata dalam buku itu. Namun, semua kata yang dibacanya terdengar aneh dan membuat Guri kesal menyadari bahwa temannya itu sangat bodoh. Dengan nada marah, Guri mengatakan bahwa semua yang disebutkan oleh Baik Susi adalah nama teknik jujitsu. Dia juga menambahkan dan berkata kalau mau belajar bahasa Inggris nggak seperti itu juga kali. Mendengar itu Baik Susi hanya tertunduk malu sambil berkata bahwa Daegun juga pandai jujitsu. Setelah itu, Baik Susi memasang ekspresi menggoda sambil bertanya kepada Daegun apakah dia mau main jujitsu dengannya. Kemudian dia juga menambahkan agar menjadi semakin menarik bagaimana jika yang menang boleh melakukan apa saja terhadap orang yang kalah. Mendengar ocehan Baik Susi yang semakin melantur, sambil mengepalkan tangannya, Guri meminta Baik Susi untuk segera pulang agar keadaan tidak menjadi semakin buruk. Di sisi lain, Jongmen dan Ho Jong hanya bisa menatap iri kepada Daegun, berharap mereka juga bisa mendapatkan perlakuan yang sama seperti Daegun. Adegan berpindah ke kantor kepala sekolah. Di sana tampak Gina yang sedang membaca sebuah berkas di tangannya. Sambil membuka ponselnya, Gina tampak penasaran menyadari bahwa beberapa hari terakhir kepala sekolah tampak terlihat lebih sibuk dari biasanya. Setelah urusannya selesai di ruangan itu, dengan hati-hati Gina tampak keluar dari ruangan itu dengan ekspresi khawatir yang terpancar dari wajahnya. Dari sudut lorong, terlihat Minsu sedang mengamati gadis yang baru saja keluar dari ruangan kepala sekolah. Dalam benaknya, dia bertanya-tanya tentang siapa sebenarnya gadis yang berani masuk ke dalam ruangan kepala sekolah di tengah malam seperti ini. Dia juga nampak bimbang apakah harus melaporkan kejadian itu kepada kepala sekolah. Di tempat lain, Baik Susi kini nampak tidak sadarkan diri dengan Guri yang berada di sebelahnya. Sambil menunjuk ke arah Baik Susi, Guri dengan panik berkata bahwa bukan dia yang membuat Baik Susi pingsan. Namun secara tiba-tiba Baik Susi lah yang pingsan dengan sendirinya. Ara yang ada di sebelahnya berpendapat bahwa Baik Susi sepertinya kelihatan tertidur. Dia juga menambahkan bahwa Baik Susi terlihat sangat teler seperti habis minum 10 botol saja. Di sisi lain, tampak Jongmen yang bertanya-tanya tentang penyebab Baik Susi yang terlihat mabuk tak sadarkan diri. Ko Jong kemudian menambahkan bahwa yang mencampur minuman tadi adalah Lee Sung-hoon. Mata mereka semua kemudian menerawang area di sekitar. Mereka mencari sosok Lee Sung-hoon yang saat ini sudah menghilang tidak ada di tempat itu. Di sisi lain, tampak Daegun yang penasaran dengan isi dari kantong plastik yang ada di tempat itu. Tak lama berselang, Daegun segera membuka kantong plastik itu dan menemukan sebotol minuman beralkohol di dalamnya. Dalam benaknya, Daegun merasa senang karena isi dari kantong plastik itu sesuai dengan ekspektasinya.
Melihat Baik Sushi yang sudah tidak sadarkan diri, Guri berinisiatif untuk mengantar Baik Sushi pulang ke rumahnya. Dia bertanya kepada semua orang apakah ada yang tahu rumahnya Baik Sushi. Sesaat kemudian, Guri nampak merangkul Baik Sushi yang dalam keadaan mabuk dan berniat mengantarkannya pulang ke rumah. No Man-ho dan Ho Jong yang melihat hal itu tampak khawatir dan menawarkan diri untuk membantu Guri membawa Baik Sushi pulang ke rumahnya. Namun dengan tegas Guri menolak dan berkata bahwa dia tidak bisa menyerahkan Baik Sushi yang saat ini sedang mabuk kepada dua orang cabul seperti mereka. Sambil merangkul Baik Sushi, Guri nampak segera berjalan pergi untuk mengantarkan Baik Sushi pulang ke rumahnya. Namun, sekelompok murid tiba-tiba muncul dari arah pintu yang seketika menghentikan langkah Guri dan Baik Sushi. Di sana, terlihat sekelompok murid anak kelas 3 yang datang dengan berbagai macam jenis senjata di tangannya. Kemudian, murid berkacamata bertanya kepada Guri siapa sosok wanita mabuk yang saat ini ada di sebelahnya. Dengan senyum psikopat pria itu kemudian menawarkan diri untuk membantu mereka. No Man-ho yang tampak curiga melihat tingkah aneh dari Guri bertanya apakah ada masalah dengan mereka. Di sisi lain, tampak salah satu murid mengenali gadis itu dan berkata bahwa dia adalah Baik Sushi. Kemudian dia menyarankan kepada rekannya agar lebih baik tidak usah mengganggu gadis itu. Beberapa waktu kemudian, terlihat tempat itu kini telah dipenuhi oleh banyak murid dari kelas 3. Melihat hal itu, tampak ekspresi rekan-rekan yang mendadak berubah menjadi pucat. Keringat mulai bercucuran dari wajah mereka menggambarkan rasa cemas yang seketika mengelilingi tubuh mereka. Sambil tersenyum, salah satu anak kelas 3 itu berkata bahwa ini adalah malam yang suci. Dia juga terus mengancam dengan berkata apakah mereka semua ingin bersenang-senang di tempat itu. Sementara itu, sambil memegang botol miras di tangannya, Daegun hanya mengamati santai dari kejauhan semua anak murid kelas 3 yang datang ke tempat itu. Merasa terganggu, Daegun kemudian bertanya kepada mereka alasan di balik kedatangan mereka ke tempat itu. Dengan nada kesal, Daegun berkata kenapa mereka mengganggu dirinya, padahal saat ini Daegun baru saja ingin mabuk. Mendengar hal itu, seketika ekspresi mereka nampak berubah panik. Kemudian salah satu dari mereka tampak kesal dan berkata bahwa Lee Sung-hon telah menjebak mereka semua. Mendengar hal itu, Jongman seketika menjadi kesal. Dengan marah dia berkata bahwa Lee Sung-hon adalah pengkhianat yang merupakan salah satu komplotan dari kelompok mereka. Mendengar hal itu, anak kelas 3 yang berkacamata mengatakan bahwa manusia itu membutuhkan otak. Kemudian dia menjelaskan bahwa dalam sebuah peperangan tidak ada yang namanya keadilan ataupun kejujuran. Dalam sebuah peperangan kau bisa saja ditusuk dari belakang ataupun dikhianati oleh orang yang nampak dekat dengan dirimu. Mendengar hal itu, No Man-ho nampak tertawa sinis sambil membungkukkan badannya. Kemudian dia berkata bahwa bukan cuma mereka yang bisa menggunakan cara licik dalam pertarungan. Sesaat kemudian, No Man-ho mengeluarkan sebuah senjata lipat dari sakunya. Sambil memegang tongkat di tangannya, No Man-ho memprovokasi kelompok itu dan berkata bahwa mereka akan tamat dalam beberapa menit. Kemudian dia melirik ke arah salah satu anak kelas 3 yang berambut hijau yang saat ini membawa tongkat baseball di tangannya. Dia berkata bahwa tongkat baseball anak itu terlihat mahal dan bertanya apakah tongkat itu didapatkannya dengan cara mencuri. Sambil tersenyum sinis, No Man-ho tampak mengambil sebuah daging dan melemparkannya tepat ke wajah anak kelas 3 yang membawa tongkat baseball tersebut. Daging itu mendarat tepat di wajah pria itu. Dengan kesal pria itu kemudian mencaci maki No Man-ho dan berkata akan menghabisinya dengan segera. Ekspresi wajahnya kini terlihat tampak sangat marah, sorot matanya terlihat tajam mengarah ke arah lawan yang ada di depannya. Di sisi lain, No Man-ho kini tampak sudah siap untuk bertarung. Sambil memegang senjata di tangan, dia meminta Ho Jong untuk pergi membantu Daegun. Sambil memegang tongkat baseball di pundaknya, anak kelas 3 berambut hijau itu berkata kepada temannya bahwa dia akan mengurus No Man-ho sendirian dan meminta rekan-rekannya untuk menyerang Daegun. Mendengar itu, rekannya dengan sigap memerintahkan anak buahnya untuk segera menghajar Daegun secara bersama-sama. Dia juga berpesan agar mereka berhati-hati karena bagaimanapun juga Daegun sudah mengalahkan geng Midway. Sambil meletakkan botol di atas meja, Daegun berkata kepada kelompok itu bahwa kata-kata mereka terdengar manis sekali di telinga. Sesaat kemudian, Daegun melirik ke arah Jongman dan memerintahkan mereka untuk segera melindungi Ara dan Guri. Kemudian Daegun melangkah maju mendekati kelompok itu. Dia berkata bahwa mereka hanyalah sekumpulan orang idiot yang datang membawa senjata. Mendengar hal itu, para murid kelas 3 tampak bersiap untuk menyerang Daegun dengan senjata masing-masing di tangan. Dari belakang, pemimpin mereka berbisik dan meminta anak buahnya untuk berhati-hati karena lawan yang ada di hadapan mereka merupakan orang yang sangat kuat. Sambil melepas dasinya, Daegun nampak tak gentar meski di hadapannya saat ini terdapat banyak murid anak kelas 3 yang masing-masing memegang senjata di tangannya. Sambil melepaskan jaket sekolahnya, Daegun berkata bahwa mereka boleh menggunakan senjata sesuka hati karena dirinya akan segera menghajar mereka tanpa belas kasih. Mendengar hal itu, para anak kelas 3 nampak terprovokasi oleh kata-kata Daegun.
Ekspresi wajah mereka seketika nampak berubah menjadi kesal dan bergumam mengatakan bahwa Daegun sangat sombong sekali. Salah satu dari mereka kemudian berteriak dengan sombong, mengatakan bahwa ada lebih dari 10 orang anggota mereka yang membawa senjata masing-masing di tangan. Namun, Daegun tampak tak gentar sedikit pun. Sorot matanya justru berubah menjadi tajam, memberikan tekanan hebat yang mengintimidasi lawan-lawan di hadapannya. Kemudian Daegun menargetkan wajah 2 orang lawan yang ada di depannya yang saat ini tampak ketakutan melihat tatapan tajam dari Daegun. Tak lama berselang, dengan secepat kilat dari Daegun melemparkan 2 tinju kuat ke arah wajah kedua anak kelas 3 itu. Pukulan itu tidak hanya cepat, kerusakan yang dihasilkan pukulan itu membuat wajah mereka seketika mengeluarkan darah segar dari hidungnya. Melihat hal itu, tampak ekspresi wajah ketakutan yang tercermin dari murid lain di belakangnya. Meski masing-masing dari mereka memegang senjata di tangannya, terlihat jelas bahwa rasa takut mulai menggerogoti hati mereka. Tak lama berselang, suasana jadi tambah kacau. Daegun saat ini diserang secara bersamaan oleh beberapa murid kelas 3. Namun, dengan kemampuan bela dirinya yang hebat Daegun bisa dengan mudah menjatuhkan satu persatu lawan-lawannya ke tanah. Dari arah yang tidak terduga, seseorang tampak berusaha menyerang Daegun dengan tongkat baseball di tangannya. Daegun yang melihat itu dengan refleks langsung melancarkan tinju tangan kanannya untuk menghalau serangan dari murid itu. Kemudian Daegun dengan cepat memberikan tinju balasan kepada beberapa lawan yang ada di depannya. Daegun kini tampak mengumpulkan tenaga pada kakinya, dengan cepat dia melompat untuk memberikan tendangan fatal kepada salah satu lawan yang ada di depannya. Tendangan itu seketika membuat murid itu langsung terlempar jauh ke sudut ruangan. Magisu hanya bisa menggigit bibirnya, ekspresinya tampak kacau menyadari bahwa anak buahnya satu persatu telah ditumbangkan oleh Daegun. Di sisi lain, murid berambut hijau tampak kesulitan menghadapi Manho. Dia mengayunkan tongkatnya, namun serangannya selalu dapat dihindari Manho dengan sempurna. Sambil terus mengayunkan tongkatnya ke segala arah, pria itu bergumam mengatakan bahwa apakah Manho hanya bisa menghindar. Mendengar hal itu, Manho sekarang tampak serius dan ia berkata bahwa akan menyelesaikan pertarungan ini saat ini juga. Di sisi lain, pria berambut hijau itu menyadari bahwa pola serangannya sudah terbaca oleh Manho. Ekspresi di wajahnya tampak kacau, seolah sadar bahwa dirinya tidak akan menang melawan pria yang ada di depannya. Manho yang dari tadi tampak terus menghindar berkata bahwa dari tadi dia hanya mengetes keaslian dari tongkat baseball milik lawannya itu. Pria berambut hijau itu tampak sangat kesal, ia mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi berniat untuk memberikan serangan kepada Manho. Kemudian dia mengayunkan tongkat baseballnya ke arah depan, namun seketika dia terkejut menyadari bahwa lawannya nampak menghilang dari pandangannya. Menyadari hal itu, ekspresinya tampak terkejut yang membuatnya berhenti sejenak. Dari arah yang tak terduga, tiba-tiba Manho terlihat hendak memberikan serangan dengan tongkat yang ada di tangannya. Serangan itu tepat mengenai pinggang lawannya, membuatnya seketika merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Pria itu kemudian menggertakkan giginya sambil menahan sakit yang menjalar di seluruh tubuhnya. Kemudian pria berambut hijau itu dengan putus asa mengayunkan tongkatnya ke segala arah. Berharap dengan cara itu dia bisa bertahan dari serangan mendadak Manho. Namun, ekspresinya kembali berubah pucat ketika mengetahui bahwa lawannya tampak menghilang dari hadapannya. Kemudian secara tak terduga, Manho menyerang lawannya dari belakang dan pukulannya tepat mengenai punggung pria berambut hijau tersebut. Serangan mendadak itu seketika membuat pria itu berteriak kesakitan. Dalam benaknya, dia terus bertanya-tanya mengapa dirinya tidak bisa melihat Manho. Kemudian dia teringat kejadian waktu sepotong daging dilemparkan Manho ke arah wajahnya. Mendadak dia menyadari bahwa ternyata kacamatanya menjadi kotor akibat kejadian itu, yang menyebabkan pandangannya menjadi terganggu. Manho yang sudah mengetahui hal itu hanya bisa tersenyum licik dari belakang. Kemudian Manho mengejek pria itu dan berkata bahwa masih ada sisa bekas daging di bagian kiri wajah dari pria itu. Merasa kesal, sambil hendak mengayunkan tongkat baseballnya pria itu berteriak mengatakan bahwa Manho adalah seorang pengecut. Namun, tindakan apapun yang dilakukan pria itu nampaknya akan sia-sia. Kini Manho sudah berada dalam posisi yang sempurna untuk memberikan serangan terakhir. Sesaat kemudian, Manho mengayunkan tongkatnya layaknya sebuah pedang yang tepat mengenai bagian vital dari lawannya itu. Menerima semua serangan Manho dengan telak, rasa sakit yang begitu besar tidak lagi bisa disembunyikan oleh pria berambut hijau tersebut. Di sisi lain, Magisu tampak melirik ke arah Baik Sushi. Dalam benaknya terlintas sebuah ide untuk menjadikan para gadis sebagai sandranya. Kemudian dengan langkah yang cepat, maju menerjang kedua gadis itu sambil mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi ke udara. Namun, Guri yang melihat aksi dari Magisu tersebut tampak tetap tenang dan berkata bahwa jangan meremehkan wanita. Saat kemudian, dengan akurasi yang tinggi, Guri dengan telak menendang selangkangan Magisu dengan kaki kirinya. Tidak berhenti sampai di situ, Guri kini tampak meraih kerah baju dari Magisu yang disusul dengan bantingan keras ke arah tanah.
Setelah memberikan serangan telak, Guri dengan tatapan mengerikan berkata bahwa jangan sekali-sekali kau meremehkan kemampuan dari wanita. Suasana di tempat itu tampak masih kacau. Para murid terlihat masih adu pukul mencoba menjatuhkan lawannya masing-masing. Guri yang berada di sudut tempat itu berniat untuk membantu rekan-rekan dalam pertempuran itu. Namun, langkahnya tiba-tiba berhenti ketika melihat Magisu yang kembali bangkit dan berlari menerjang ke arah Baik Sushi. Dengan frustasi, Magisu berlari ke arah Baik Sushi sambil berteriak bahwa dia sudah tidak peduli dengan apa yang akan terjadi. Kemudian dia mengangkat senjatanya yang disusul dengan tebasan kuat ke arah gadis itu. Namun, Guri yang mengetahui hal itu secara tiba-tiba melindungi Baik Sushi dengan tubuhnya. Meski terkena serangan dari Magisu, Guri tampak masih bisa bertahan. Sorot matanya kini berubah menjadi tajam memandang tepat ke arah Magisu. Magisu yang tampak sudah gila kemudian berkata bahwa persahabatan mereka terlihat sangat manis dan itu membuatku ingin menangis. Suasana seketika berubah menjadi hening. Pria dengan rambut hijau kini tampak terbaring di lantai tak berdaya. No Manho kemudian mengambil tongkat bisbol milik lawannya dan berkata, "Mulai sekarang, akulah tuanmu." Kemudian, No Manho menoleh ke arah rekan-rekannya. Dia berkata bahwa sepertinya Daegun juga hampir selesai. Namun, tiba-tiba tampak sebuah sandal yang terbang melesat cepat menuju ke arah gadis yang ada di belakang No Manho. Dengan refleks tingkat dewa, No Manho segera mengayunkan tongkat bisbolnya dan memukul sandal itu layaknya bola bisbol. Merasa tertolong, dengan terbata-bata Ara mengucapkan terima kasih kepada No Manho karena telah menyelamatkannya. Saat itu, wajah Ara tampak tersipu malu ketika memandang No Manho yang baru saja menyelamatkannya dari bahaya. Di sisi lain, Daegun masih meladeni beberapa murid yang tersisa. Tanpa butuh banyak usaha, Daegun melemparkan salah satu pukulan kuatnya ke arah pinggang dari salah satu murid di depannya. Kemudian, dia melanjutkan pukulan telak ke arah wajah dari murid selanjutnya. Daegun kini tampak seperti monster yang tak terhentikan, dia terus menumbangkan satu persatu setiap murid yang hendak menyerangnya. Daegun hanya membutuhkan satu pukulan untuk bisa menaklukkan salah satu murid yang ada di depannya. Kemudian, Daegun tampak mencengkeram rambut salah satu dari musuhnya dan hendak memberikan pukulan ke arah pria itu. Namun, dari belakang terdengar suara Magisu yang memerintahkan Daegun untuk segera menghentikan aktivitasnya. Di sana, tampak Magisu yang menjadikan Park Guri sebagai sandera sambil mengacungkan pisau yang ada di tangan kirinya. Magisu yang sudah kehilangan akal, berteriak keras sambil mengancam Daegun. Dia berkata bahwa jika Daegun bergerak, maka dia akan segera melukai gadis yang ada dalam dekapannya itu. Kejadian ini sontak membuat para penonton terkejut. Hojong dan Jongmen tampak hanya bisa diam membeku dengan keringat yang bercucuran dari wajahnya. Suasana di tempat itu makin mencekam. Magisu terus mengancam dan berkata bahwa jika mereka menuruti kemauannya, maka dia akan melepaskan gadis itu. Namun, tiba-tiba sebuah tangan dengan cepat menangkap tangan Magisu yang sedang memegang pisau. Tak hanya itu, sebuah tangan lain tampak mencengkeram erat leher dari Magisu. Hal ini seketika menghentikan pergerakan dari pria itu. Magisu berteriak keras tampak menahan sakit di sekujur tubuhnya. Tak disangka, sosok yang saat ini telah mengunci pergerakan Magisu adalah Lee Sung-hon. Kemudian, Lee Sung-hon mendekatkan wajahnya ke arah pria itu dan berkata bahwa dirinya sudah melewati batas. Daegun yang melihat itu tampak terkejut. Dalam benaknya, dia berpikir bahwa Lee Sung-hon telah berkhianat kepada mereka, tapi apa yang terlihat saat ini justru menggambarkan hal sebaliknya. Kemudian, Daegun melempar siswa yang saat ini ada di tangannya layaknya sekantong plastik sampah. Tampak ekspresi wajah Daegun berubah menjadi serius. Dia bertanya dengan tegas dan meminta Lee Sung-hon menjelaskan tentang apa yang sedang terjadi. Lee Sung-hon yang melihat Daegun tampak marah. Dengan cepat dia langsung memohon kepada Daegun untuk tenang terlebih dahulu. Dia juga berkata bahwa hal ini tidak seperti apa yang Daegun pikirkan. Kemudian, Lee Sung-hon menjelaskan bahwa dirinya memang berbohong soal keterlibatannya dalam kelompok itu. Jongmen yang tampak kesal, berteriak keras dan mengatakan bahwa Lee Sung-hon orang yang brengsek. Lee Sung-hon kemudian menjelaskan bahwa memang betul dirinya lah yang merencanakan semua ini. Dia berkata, awalnya mereka akan menyerang Daegun setelah dirinya membuat Daegun dalam kondisi mabuk. Tetapi, dia sengaja memberikan minuman beralkohol itu kepada Baik Sushi dan mencoba menjebak kelompok itu. Sambil memegang rambutnya, Daegun dengan tegas berkata bahwa dia tidak bisa mempercayai Lee Sung-hon. Dia juga menegaskan bahwa tidak seharusnya Lee Sung-hon membuat keputusan sendiri dan melibatkan orang lain secara sepihak. Sadar akan kemarahan, Lee Sung-hon segera meminta maaf dan berkata bahwa dirinya tidak punya pilihan lain selain melakukan hal itu. Daegun kemudian mendekat ke arah Park Guri dan mencoba membantunya untuk bangun. Park Guri yang merasa kesal,
terlihat melampiaskan emosinya dengan menghajar salah satu murid yang ada di dekatnya. Meski tampak masih tak merasa percaya, Daegun menegaskan kepada Lee Sung-hoon bahwa jika dia melakukan hal seperti itu lagi, maka Lee Sung-hoon harus bersiap menjadi salah satu dari mereka yang saat ini terbaring di tanah. Suasana kemudian tampak hening, memperlihatkan murid-murid yang saat ini tergeletak di lantai. Melihat Park Guri yang tampak terluka, No Man-ho tampak khawatir dan menyuruhnya untuk segera pergi ke dokter. Dia juga meminta Park Guri untuk mempercayakan Baek Susi kepada dirinya, yang tentu langsung ditolak secara mentah-mentah oleh Park Guri. Di sisi lain, Lee Sung-hoon tampak mengamati area sekitar sambil bertanya apakah semua dari mereka dalam keadaan baik-baik saja. Namun, dia menyadari bahwa saat ini Baek Susi tampak tak berdaya dan tertidur karena mabuk. Lee Sung-hoon kemudian meminta Daegun untuk membawa Baek Susi pulang ke rumahnya. Dia beralasan karena hanya Daegun yang mungkin kuat untuk membawanya pulang. Mendengar permintaan Lee Sung-hoon, Daegun tanpa mengeluh segera menggendong Baek Susi dengan kedua tangannya dan hendak mengantarkannya pulang ke rumah. Melihat Baek Susi yang saat ini sedang digendong oleh Daegun, Park Guri tampak cemburu. Dia mulai melontarkan berbagai alasan dan mencegah Daegun untuk mengantar Baek Susi pulang ke rumahnya. Melihat hal itu, Ho Jong dan Jong Men tampak mencoba memanfaatkan situasi. Dengan ekspresi wajah yang dibuat keren, mereka berdua menawarkan diri untuk mengantarkan Baek Susi pulang. Namun, dengan tegas Park Guri menolak ide konyol seperti itu. Tak mau membuang waktu, Lee Sung-hoon tampak mendesak Daegun untuk segera membawa Baek Susi pergi dari tempat itu. Beberapa waktu kemudian, Daegun tampak telah sampai di salah satu apartemen di sudut kota. Lee Sung-hoon tampak menemani Daegun mengantarkan Baek Susi pulang ke rumahnya. Namun, di tengah perjalanan, Lee Sung-hoon meminta izin untuk pulang duluan. Di belakangnya, tampak Ji-sok yang kelelahan seperti telah berlari sejauh 100 km untuk sampai ke tempat itu. Kemudian, dia menawarkan diri untuk mengantar Baek Susi yang sedang dalam keadaan mabuk. Namun, tiba-tiba Lee Sung-hoon mencegahnya dan meminta Daegun untuk segera pergi mengantar Baek Susi ke rumahnya. Sambil merangkul tubuh Ji-sok, Lee Sung-hoon berkata bahwa Park Guri juga tahu alamat dari Baek Susi. Kemudian, dia menegaskan bahwa karena hal itu, dirinya sudah tidak membutuhkannya lagi dan memintanya untuk segera pergi dari sana. Ji-sok yang merasa kenal dekat dengan Baek Susi berkata bahwa akan lebih baik jika dia yang mengantarkan gadis itu pulang ke rumahnya. Lee Sung-hoon kemudian tampak memegang bahu Ji-sok dan memintanya untuk segera pergi sekali lagi. Merasa kesal dengan Ji-sok, Lee Sung-hoon tiba-tiba menendang kaki pria itu dengan keras tepat di betisnya. Tendangan itu seketika membuat Ji-sok berlutut di lantai sambil menahan rasa sakit. Lee Sung-hoon kemudian mengatakan bahwa Ji-sok tidak perlu ikut campur lebih jauh dan lebih baik menjadi penonton saja. Lee Sung-hoon, yang mengetahui bahwa Ji-sok merupakan teman masa kecil Baek Susi, mencoba untuk memprovokasinya. Dalam benaknya, Ji-sok merasa khawatir karena Baek Susi memiliki kebiasaan buruk ketika sedang mabuk. Namun, saat ini dia tampak tak berdaya dan hanya bisa melihat kepergian Daegun dari kejauhan. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Baek Susi tampak sudah sadarkan diri. Saat membuka mata, dia kaget karena tampak Daegun yang saat ini sedang menggendongnya. Tanpa kenal lelah, Daegun tampak berjalan di tengah kota sambil menggendong Baek Susi. Beberapa orang tampak memandang heran terhadap Daegun. Di sisi lain, Baek Susi yang tampak sudah sadar bertanya-tanya dalam hati kenapa dirinya saat ini berakhir dengan digendong oleh Daegun. Daegun yang menyadari banyak mata yang mengamatinya, tampak risih dan berpikir untuk segera mengantarkan Baek Susi pulang ke rumah. Dia kemudian segera memanggil taksi yang dengan segera berhenti tepat di depan mereka. Baek Susi yang tampak sudah sadar, tiba-tiba berakting dan mengatakan bahwa dirinya takut akan muntah jika naik mobil. Mendengar hal itu, Daegun kemudian bertanya dan memastikan apakah Baek Susi sudah bangun. Namun, Baek Susi tiba-tiba kembali pura-pura pingsan. Di sisi lain, sopir taksi yang tadi diberhentikan oleh Daegun bertanya apakah mereka jadi menggunakan taksinya. Dalam benaknya, Baek Susi berharap bahwa Daegun tidak berhenti menggendong dirinya. Dia merasa, entah ini mimpi atau bukan, dirinya sangat ingin kondisi seperti itu tetap terjadi. Daegun yang tampak tak punya pilihan, tiba-tiba mulai memfokuskan dirinya. Tatapannya berubah menjadi tajam seolah dia adalah orang yang berbeda. Tak lama berselang, Daegun berlari dengan kencang sambil masih tetap menggendong Baek Susi yang ada di tangannya. Di sebuah rumah sakit yang berada di pusat kota, tampak Min Su yang sedang melihat sebuah papan nama informasi dari seorang pasien. Di sana, tertulis sebuah nama, Seo Ji-won, yang berumur 15 tahun. Di dalam ruangan itu, tampak Gina yang saat ini sedang berbicara kepada seorang pasien yang tak sadarkan diri. Meski dia tahu anak itu tidak akan menjawab omongannya, dalam hati dia berharap agar anak itu lekas bangun dari tidur panjangnya. Di luar ruangan itu,
Tampak Minsu yang terkejut mengetahui bahwa gadis yang kemarin dilihatnya di kantor kepala sekolah merupakan kakak dari anak bernama Seo Ji-won. Menyadari hal itu, Minsu segera membuka ponselnya dan bergegas untuk melaporkan hal tersebut kepada manajer Lee. Namun, tanpa disadarinya, Gina tampak baru saja keluar dari ruangan itu dan menoleh ke arah dirinya. Merasa takut dicurigai, seketika keringat bercucuran deras dari wajahnya yang menggambarkan kecemasan akan takut dicurigai oleh gadis itu. Di sebuah komplek perumahan yang berada di sudut kota, Daegun tampak telah tiba di depan sebuah rumah yang besar. Sambil terus menggendong Baek Susi, Daegun perlahan mulai memasuki rumah itu. Dari sudut sebuah gang, tampak seseorang yang sedang mengamati dari belakang. Sosok itu tampak merekam Daegun yang saat ini sedang menggendong Baek Susi masuk ke dalam sebuah rumah. Tak lama berselang, Daegun kini sudah berada di dalam rumah itu. Dia merasa heran karena meski rumah itu luas, tapi tampak tak ada satu orang pun yang berada di dalamnya. Kemudian, Daegun meminta Baek Susi untuk segera bangun dan berkata bahwa mereka sudah sampai di rumahnya. Namun, Baek Susi terus beralasan dan berkata bahwa dirinya tidak bisa jalan ke kasur sendirian. Mendengar apa yang baru saja disampaikan Baek Susi, Daegun tampak kesal dan sorot matanya berubah menjadi tajam. Kemudian, dia berkata bahwa dirinya tidak peduli karena dia sudah mengantarkannya sejauh itu. Namun, Daegun yang hatinya selembut tisu, meski enggan, tetap mengantarkan gadis itu sampai di atas kasurnya. Sambil menghela napas, dia berkata bahwa dirinya harus pergi sekarang juga. Sambil memegang lehernya, Daegun berkata bahwa dirinya tidak percaya bahwa gadis itu bisa mabuk hanya dengan satu gelas minuman beralkohol. Namun, sebelum Daegun benar-benar meninggalkan tempat itu, tiba-tiba Baek Susi menarik kerah baju Daegun dari belakang. Hal ini seketika membuat Daegun jatuh ke atas kasur, dan dengan cepat Baek Susi segera melakukan manuver dan berpindah ke atas tubuh Daegun. Daegun yang terkejut dengan tindakan dari Baek Susi dengan tegas bertanya tentang apa yang sedang dilakukan oleh gadis itu. Dengan ekspresi wajah yang penuh makna, Baek Susi berkata bahwa dirinya ingin mengajak Daegun untuk bermain jiu-jitsu. Dia juga menambahkan bahwa yang kalah harus bersedia menjadi budak dari orang yang menang. Beberapa waktu kemudian, terdengar suara pintu yang tertutup. Susi menekan Daegun ke tempat tidur. Daegun benar-benar terkejut dengan situasi itu, sambil tergagap. "Apa yang kau lakukan?" Dia menatap Daegun, bibirnya membentuk senyum tipis saat menjawab. "Memangnya apa lagi? Tentu saja jiu-jitsu. Aku kan sudah bilang tadi." Dalam posisi mereka saat ini, Susi sangat dekat dengan Daegun, tubuh mereka bersentuhan. Dia dengan berani menyatakan, "Jika kau kalah, kau akan menjadi budakku." Daegun menatap Susi dan berkata dengan tegas, "Budak? Omong kosong macam apa itu? Apa hal seperti itu masih ada di zaman sekarang? Aku tidak mau bertarung jiu-jitsu dan aku tidak akan menjadi budak siapapun. Menyingkirlah dariku." Susi memiliki sifat keras kepala, dan tetap bersikeras. "Aku tidak mau. Saat ini, aku perlu mencari tahu siapa pemimpin yang sebenarnya." Posisi yang digunakan Susi adalah lutut di atas perut, sebuah kuda-kuda yang menekan perut lawan dengan lutut. Dia menggunakan posisi ini, tetapi masih tampak ragu. Dia bertanya pada Daegun, "Bahkan sekarang, kau tidak merasakan sakit, ya? Aku penasaran berapa lama kau bisa bertahan." Satu-satunya cara bagi Daegun untuk lolos dari situasi ini, adalah menyerah padanya. Daegun, yang berbaring di bawahnya, menatap dengan ekspresi bingung. Dia berpikir dalam hati, "Tidak ada jalan keluar sekarang. Aku harus mengakhiri ini dengan cepat." Lengan Daegun mencengkeram erat kaki Susi yang menahannya. Dia perlahan memberikan tekanan, mendorong kaki Susi keluar. Namun, segalanya tampak berada di bawah kendali Susi. Tatapannya tajam dan penuh ketidaknyamanan. Susi sekali lagi menekan seluruh tubuhnya ke Daegun, kali ini memeluknya di bawah tempat tidur. Dia berbisik di telinganya, "Kau berusaha keras, tapi bukan begitu caranya." Dia benar-benar menikmati melihat serangan balik Daegun gagal. Suara menggodanya berlanjut. "Sederhana saja, dorong lutut dan kakiku, dan aku akan membiarkanmu pergi." Daegun terperangkap di posisi bawah, pikirannya terus bekerja. Dia berpikir, terlihat lembut, tapi cengkeramannya kuat. Menempel begitu dekat dan tidak memberikan celah, adalah teknik tingkat tinggi. Daegun mengangguk, menerima situasinya. Dia mencari kesempatan untuk melakukan serangan balik. "Jika kau sangat menyukainya, maka akan kulayani." Fokus utamanya adalah mencari celah yang sempurna. Saat kesempatan itu datang, Daegun mengerahkan seluruh kekuatannya. Gerakan ini disebut bridge, sebuah teknik yang menggunakan kekuatan inti untuk mengangkat lawan dan menciptakan ruang. Daegun telah melatih tubuhnya dari ujung kepala hingga ujung kaki, sehingga kekuatan intinya jauh melampaui orang biasa.
Pada saat itu, Susi terpaksa mengakui dalam hatinya. Kekuatan macam apa ini? Konfrontasi di antara mereka terus berlanjut. Dalam pergulatan itu, Susi membuat kesalahan. Dia memilih untuk memegang lehernya sendiri lebih erat. Saat itu, dia kehilangan kemampuan untuk menggunakan tangannya sebagai penyangga, dan menjadi lebih mudah kehilangan keseimbangan. Teknik sapuan kaki Daegun, secara tak terduga membalikkan keadaan. Dari posisi di bawah, Daegun berhasil membalikkan situasi sepenuhnya. Dia mengerahkan kekuatan intinya, mendorong seluruh tubuhnya ke atas, mengangkat lawannya dan menciptakan ruang. Hal itu menyebabkan Susi kehilangan cengkeramannya. Dalam sekejap, Daegun menjadi orang yang menekan Susi. Dia menatap langsung ke mata Susi dan bertanya dengan nada menggoda. "Sepertinya aku menang, ya?" Susi berbaring diam di bawahnya. Matanya pasrah dan tidak bisa berkata-kata, benar-benar tak berdaya untuk melawan. Sementara itu, di adegan lain, Gina terkejut saat bertemu dengan teman sekelasnya. "Apa yang terjadi?" tanya Gina. Minsu, dengan malu-malu, menggaruk kepalanya dan menjawab, "Gina, kan, kebetulan sekali bertemu denganmu di sini." "Kenapa aku di sini?" "Yah, aku datang untuk menjenguk seseorang yang sakit. Ayahku kena kanker payudara." Minsu tampak cemas dan berusaha pergi dengan cepat. Sebelum pergi, dia berkata, "Aku sibuk, jadi kita bicara nanti. Sampai jumpa di sekolah." Mendengar penjelasan ini, Gina langsung merasa ada yang aneh. Dia berpikir dalam hati, "Ayahmu kena kanker payudara." Begitu Minsu tidak terlihat, dia mengeluarkan ponselnya dan segera menghubungi seseorang. Dengan nada tergesa-gesa, dia berkata, "Nona Seo, sepertinya Gina dari kelas 9 tahun pertama mungkin mengincar ketua. Saya curiga dia direkrut untuk menutupi sesuatu." Orang di seberang telepon, wajahnya langsung menegang setelah mendengar berita itu. Dia menjawab, "Saya ada jadwal sekarang, nanti saya telepon lagi." Ketua, yang berada tepat di sebelahnya, melirik dan bertanya, "Ada apa? Kau bisa pulang kerja sekarang jika mau." Sam ragu-ragu untuk bicara. Namun, ketua sudah pergi sambil mengingatkan, "Tidak apa-apa, hari ini CEO Park ada bersamaku. Telepon aku besok." Sam mengangguk. "Saya mengerti, Pak." Adegan kemudian beralih ke area terlarang. Pria yang berjalan di samping ketua tiba-tiba memuji, "Wanita itu cukup hebat, ya. Anda pasti merawatnya dengan baik." Ketua tertawa terbahak-bahak. Saat kedua pria itu berjalan, mereka terus mendiskusikan situasi tersebut. "Kau sudah sering melihat hal seperti ini, kan? Mulai sekarang, kau akan melihat dunia yang sama sekali berbeda." Pria lainnya dengan antusias menjawab, "Begitukah? Anda membuat saya sedikit gelisah." Saat mereka berjalan, sebuah suara menghentikan mereka. Ini adalah lokasi konstruksi, cukup berbahaya, jadi akses dibatasi. Ketika mereka dihalangi, ketua menghela napas frustrasi. "Itu hanya formalitas, jangan terlalu khawatir." Penjaga itu tampak waspada. Dia melapor ke departemen dalam melalui perangkat kontrol. Mereka masuk. Pria yang berjalan di samping ketua bergumam kesal saat masuk. "Wow, ini brutal. Haruskah aku benar-benar terlibat dalam hal ini?" Ketua menjawab sambil tertawa. "CEO Park selalu berurusan dengan bisnis, jadi kurasa dia tidak terbiasa dengan hal semacam ini. Ya, aku ingin kau memperluas wawasanmu sedikit, karena ini bukan hanya tentang memiliki uang. Ada beberapa hal yang hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang terpilih, seperti maskulinitas murni. Contohnya, bertarung hanya untuk menang." Ketua terus menjelaskan, saat sebuah pertempuran terjadi tepat di depan mata mereka. Sebuah suara menyela, "Hei, apa-apaan ini?" CEO Park juga terkejut dengan apa yang dilihatnya. "Oh tidak, kenapa ini terjadi?" Penjaga dari sebelumnya bergegas untuk menghentikan perkelahian itu. "Kalian gila, kalau mau bertarung, lakukan lebih cepat." Pria yang baru saja bertarung pergi dengan angkuh, suaranya terdengar samar. "Dia sudah mati, berterima kasihlah padaku nanti." Sampah seperti dia berani datang ke sini, bahkan tidak menarik. CEO Park dengan penasaran bertanya kepada ketua, "Apa itu tadi?" Ketua menjelaskan, "Aku hanya mengumpulkan para pemuda yang penuh semangat. Ini hal biasa di sini. Bagaimana menurutmu hidangan pembuka ini?" CEO Park perlahan mulai menyadari masalahnya. "Mungkinkah yang baru saja Anda katakan adalah..." Ketua mengarahkan pandangan CEO ke depan dan melanjutkan, "Oh ya, benar, tapi sepertinya kau masih belum sepenuhnya mengerti. Di sana, adalah ruang tunggu untuk para petarungku." Mata CEO Park berubah menjadi sangat ketakutan. Pemandangan di depannya kabur, dan suara namanya bergema di telinganya. Keringat membasahi wajahnya saat matanya terbelalak kaget. Suara panggilan itu terus terdengar. "Hei, hei, CEO Park." Pintu di depannya mulai terbuka, dan di dalamnya,
Tampak ada tatapan tajam yang menusuk keluar. Gambaran yang muncul adalah seekor singa perkasa dengan mata haus darah. CEO Park benar-benar kehilangan kepercayaan dirinya. Wajahnya membeku dalam ekspresi bingung dan ketakutan. Dia tidak tahan lagi, tubuhnya ambruk ke tanah. Dia berteriak, Apa itu? Apa ada orang di dalam sana?" Ketua yang berdiri di samping dengan santai menggoda. "Apa yang kau katakan?" Pada saat itu, sebuah tangan terulur untuk menopangnya, disertai pertanyaan khawatir. "Anda baik-baik saja?" Ham Sun Jin, yang baru saja tiba, membantu direktur itu berdiri. CEO Park perlahan menjadi tenang dan menjawab, terima kasih." Ham Sun Jin membungkuk hormat dan menyapa. "Selamat siang, Ketua." Ketua menjawab, "Sudah lama kita tidak bertemu. Siapa namamu lagi?" Ham Sun Jin mengangkat kepalanya untuk memperkenalkan diri. "Ham Sun Jin, saya kelas 3 di SMA Gim Reyong." Setelah perkenalan ini, CEO Lee perlahan teringat. Kau Sun Jin, yang sering membantu di sini, kan?" Sun Jin dengan penasaran bertanya. "Permisi, apakah CEO Lee akan ke ruang tunggu?" Ketua menggelengkan kepalanya. "Tidak, aku harus bertemu seseorang dulu. Kau urus semuanya di sini." Saat ketua pergi, Sun Jin membungkus sekali lagi. "Ya, hati-hati di jalan." Di sisi lain, Suho dengan cepat berlari sambil berteriak, "Hei, ada apa? Kenapa terlihat begitu menakutkan?" Memang, tubuh Suho yang berotot dan kuat benar-benar mengejutkan siapapun yang melihatnya. Sebuah ketukan terdengar di pintu. "Direktur Kim, ini saya." Suara dari dalam memerintahkan, "Masuk." Direktur Kim dengan penuh semangat menyapa saat pintu terbuka. "CEO Lee, kenapa Anda terlambat sekali?" Ketua menjawab saat masuk. Sudah lama sekali." CEO Lee kemudian melihat sosok yang tidak dikenal dan bertanya, "Siapa petarung itu?" Direktur Kim dengan cepat menginstruksikan pemuda itu, "Keluar sebentar." Mendengar ini, ketua menjadi semakin penasaran. Kenapa semua dirahasiakan? Meskipun ditanya, Direktur Kim dengan tegas menjawab, "Saya butuh privasi." Dia tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Tapi jika saya memberitahu CEO Lee, ini akan menjadi kejutan besar, bukan?" Sementara itu, di sisi lain, Susi dan Daegun masih saling menggoda di tempat tidur. Daegun, yang kini berada di bawah, lengannya melingkari Susi dengan erat. Keduanya berada dalam posisi saling berhadapan yang sangat dekat. Dalam situasi seperti ini, Daegun tidak bisa tidak berpikir, "Ada apa ini? Kukira dia hanya bicara omong kosong, tapi dia lebih baik dari yang kuduga." Seluruh tubuh Susi menekan Daegun. Bahkan dadanya yang besar menekan langsung ke wajah Daegun. Semuanya terjadi terlalu intens, membuat Daegun menyimpulkan bahwa dorongannya juga kuat. Tiba-tiba, Susi mengubah strategi serangannya, dengan cepat menerjang Daegun. Kakinya bergerak dengan kecepatan dan presisi yang luar biasa. Daegun dengan cepat menilai gerakannya, dan berhasil menahan serangannya tepat pada waktunya. Setelah serangan itu diblokir, Susi ragu-ragu, berpikir, "Ada apa ini?" Orang ini berhasil memblokirnya. Bagaimana dia masih bisa bertahan dengan baik? Jika dia tidak tahu Jiu-Jitsu, aku seharusnya sudah menang sekarang. Mereka terus bergelut, dengan Daegun menggeser posisinya ke atas. Tiba-tiba, kemeja Daegun robek. Daegun memanfaatkan kekacauan itu untuk mengulurkan lengannya. Momen itu berlalu dengan cepat, dan Daegun berhasil meraih tangan Susi dengan kuat. Susi, ketakutan, berkata, "Apa ini?" Daegun, di sisi lain, senang dengan dirinya sendiri. "Kena kau." Dia memborgolnya tanpa ragu. Susi berjuang, suaranya penuh sarkasme. "Kau sedikit kasar." Daegun melihat sekeliling dan menilai situasinya. Dia berpikir, "Aku tahu kuncinya sekarang." Selimut, kan? Itu adalah selimut yang tiba-tiba muncul, membuat Susi bingung. Dia diam-diam berpikir, "Benar, tapi kenapa dengan selimut itu? Jangan bilang kau bermaksud." Benar saja, Daegun tidak hanya berhenti pada pikiran. Dia langsung bertindak. Susi yang ketakutan berteriak, "Tunggu, apa yang kau lakukan?" Daegun menggunakan kain itu untuk mengikat tubuh bagian atas Susi dengan erat. Dia bahkan berpura-pura menenangkannya. "Tenanglah." Susi panik. Tapi untuk apa ini? Setelah menyelesaikan apa yang harus dilakukannya, Daegun berdiri dan dengan tenang berkata, "Karena jika aku tidak melakukan ini, semua ini tidak akan berakhir." Setelah mengikat Susi dengan benar, Daegun pergi sambil berkata, "Aku pergi sekarang." Dia mengabaikan teriakannya, "Lepaskan aku." Daegun baru saja melangkah keluar sambil bergumam, "Panas sekali." Tiba-tiba dia berkeringat tanpa alasan. Dari suatu tempat, sebuah bayangan mengamatinya, bahkan menggunakan ponsel untuk memotretnya. Orang ini, Kim Samuel, terus bertanya pada dirinya sendiri setelah melihat Daegun. Penampilannya sangat rapi, tapi kenapa dia berkeringat?
Mungkinkah ini akan membuat fotonya lebih bagus? Di sisi lain, sebuah suara memanggil. Suho, bersiaplah. Pada saat itu, suara notifikasi datang dari ponsel Sun Jin. Pengirimnya tidak dikenal, dan pesannya berbunyi. Halo, ini Ham Sun Jin, siswa tahun ketiga di SMA Gimryeong. Ada sesuatu yang ingin kutunjukkan padamu. Aku akan mengirimimu beberapa foto. Sun Jin benar-benar terkejut saat membaca pesan itu. Nama yang disebutkan adalah Susi. Itu segera menarik perhatian Suho. Dia dengan cepat merebut ponsel itu, penasaran. Foto itu perlahan-lahan menjadi fokus saat Suho menatapnya dengan saksama. Sun Jin berpura-pura bingung. Tunggu sebentar, sumber foto-foto ini tidak jelas. Aku tidak tahu siapa pengirimnya. Pria di foto itu terlihat familiar, tapi aku tidak tahu apa yang terjadi di sana. Penampilan dan wajah Daegun terlihat jelas di foto itu. Sun Jin mencoba menenangkan Suho. Jangan langsung mengambil kesimpulan. Aku akan segera menyelidikinya. Suho, melihat penundaan itu, menjadi sangat marah dan menggeram. Kapan? Dia menghancurkan layar ponsel itu. Tatapannya penuh perintah saat dia berteriak. Katakan sekarang.